Asia untuk para senior HR profesional, bekerja sama dengan PMSM Indonesia sebagai komunitas HR terbesar di Indonesia. Dan teman-teman, pada hari ini rekan-rekan semuanya, kita sangat senang sekali kehadiran dua speaker yang akan sharing bagaimana memimpin perubahan, mempersiapkan tenaga kerja kembali. Baik, sambil menunggu partisipan yang lain, apabila rekan-rekan memiliki pertanyaan atau memiliki pendapat, silakan jangan ragu untuk sampaikan di kolom chatnya. Baik, sambil menunggu juga, sesi webinar ini akan dilakukan juga di minggu depan. Jadi teman-teman yang hari ini sempat ikut dan mau mengajak temannya kembali untuk ikut juga, jangan lupa untuk ajak teman-teman Anda semua untuk ikut serta dalam webinar minggu depan pada tanggal 19 Mei 2020 di jam yang sama juga, jam 3 sore. Oke. Baik, sudah semakin banyak partisipan yang masuk. Oke, selamat datang kembali pada teman-teman semua, Bapak Ibu semua, para HR professional di acara webinar session persembahan dari HR Asia, sebuah brand media terbesar di kawasan Asia untuk para senior HR professional, bekerja sama dengan PMSM Indonesia, komunitas HR terbesar di Indonesia. Dan tema hari ini kita akan membawakan tema memimpin perubahan, mempersiapkan tenaga kerja kembali setelah pandemi COVID ini. Bagi teman-teman ataupun Bapak Ibu yang ingin memberikan pertanyaan, bisa menanyakan lewat kolom chat yang terdapat di layar Bapak Ibu semuanya. Hari ini tema kita memimpin perubahan, mempersiapkan tenaga kerja kembali, dengan kehadiran dua wanita yang luar biasa, ada Ibu Dina Sitopu dan juga ada Ibu Yunita Eltora, yang akan membahas bagaimana perusahaan mereka masing-masing menghadapi COVID yang sudah ada di Indonesia sejak awal Maret kemarin, sampai dengan hari ini 14.265 kasus yang sudah confirm atau terkonfirmasi, dengan angka kesembuhan mencapai 2.881 dan angka kematian 991. Sekadar flashback juga, PSBB sudah dilakukan dari tanggal 10 April kemarin, dan kurang lebih 1 bulan sudah Jakarta sudah menerapkan PSBB. Diikuti juga dengan daerah-daerah sekitarnya juga, Jawa Barat, Jawa Timur, dan kawasan lainnya lagi di Indonesia. Baik, pesertanya sudah semakin bertambah. Untuk teman-teman yang mendapatkan benefit hari ini atau manfaat dari sesi ini, jangan khawatir, rekan-rekan bisa juga langsung masuk nanti di sesi minggu depan. Ya, ada juga sesi minggu depan tanggal 19 Mei 2020 di jam yang sama. Oke, sudah banyak yang masuk. Halo, salam kenal semuanya, Bapak Ibu praktisi HR. Dan semakin banyak, kita sudah bisa mulai. Baik, sekali lagi saya mengucapkan selamat datang kepada Anda semua, para praktisi HR di Indonesia, di dalam acara webinar persembahan dari HR Asia, brand media terbesar di kawasan Asia untuk para senior HR profesional, dan juga PMSM Indonesia, komunitas HR terbesar di Indonesia. Dengan tema hari ini, memimpin perubahan, mempersiapkan tenaga kerja kembali. Kalau kita bisa lihat di awal Maret, tanggal 2, itu adalah kasus pertama confirm di Indonesia. Kasus COVID-19 yang sudah terkonfirmasi. Hingga hari ini, di tanggal 12 Mei, biasanya sih jam 4 sore akan diupdate kembali, tapi data terakhir adalah 14.265 kasus yang sudah terkonfirmasi. Dan juga ada 2.881 orang yang sudah dinyatakan sembuh, dan sayangnya ada 991 kasus yang harus meninggal dunia karena COVID-19 ini. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat luar biasa, relevan dengan kita semua di bidang HR, yaitu bagaimana kita bisa memimpin perubahan, mempersiapkan tenaga kerja kembali setelah pandemik ini. Telah hadir dua pembicara kita yang sangat luar biasa. Yang pertama adalah Ibu Dina Sitopu. Beliau adalah People and Performance Director Kraft Heinz Indonesia dan juga Papua New Guinea. Untuk yang kedua, pembicara kita yang sangat luar biasa juga, ada Ibu Yunita Eltora. Beliau adalah Head of Talent Management L'Oreal Indonesia. Selamat siang Ibu semuanya. Selamat siang Mas Ramsi. Ya,
Sehat-sehat Yang semuanya, Bu. juga teman-teman. Saat oke. Baik, teman-teman yang sedang berpuasa, kita ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa, semoga lancar. Semoga sesi ini bisa jadi sesi ngabuburit bersama praktisi ya. Kita sampai saja di siang hari ini. Baik, sedikit kenalan dulu. Saya ingin kenalan dengan Ibu Dina. Silakan Ibu Dina memperkenalkan dirinya, Bu. Ya, terima kasih Mas Ramsi. Salam kenal juga buat teman-teman praktisi, Bapak dan Ibu, serta Mbak dan Mas kalian yang sudah join di webinar kali ini. Perkenalkan, nama saya Dina Sitopu. Sekarang saya menjabat sebagai People dan Performance Director untuk Kraft Heinz ABC Indonesia, Papua Nugini. Jadi kalau Kraft Heinz ABC itu lebih terkenal sebenarnya brandnya ya, Ramsi ya. ABC, jadi ada kecap ABC, kemudian sambal ABC. Ini sekalian promosi nih Ramsi ya. Gitu ya. Nah, saya di Kraft Heinz beserta dengan teman-teman saya di HR hari ini memohon juga untuk saling berbagi kepada Bapak Ibu sekalian mengenai apa yang kami lakukan di Kraft Heinz. Begitu perkenalan dari saya, Ramsi. Baik, siap Bu Dina. Kita tidak sabar lagi Bu ya untuk mencari tahu apa yang sudah dilakukan dan apa yang akan dilakukan untuk Kraft Heinz sendiri di Indonesia. Oke, selanjutnya kepada Ibu Yenita Oktora, silakan. Terima kasih Ramsi. Halo, selamat siang menjelang sore ya teman-teman juga. Senang sekali ada di sini. Saya Yenita. Kadang-kadang orang panggil saya Yeye ya. Juga mungkin Mas Ramsi nanti kepleset panggil saya Yeye juga gitu. Singkatan dari nama saya. Nggak apa-apa, saya di L'Oréal Indonesia sudah bekerja 10 tahun, lebih dari 10 tahun. Kurang lebih sekarang ini saya kembali di Indonesia sudah hampir setahun. Jadi dengan L'Oréal saya sudah sempat bekerja di beberapa lokasi regional gitu. Nah kebetulan cukup ini ya hangat nih topiknya karena saya juga baru balik ke Indonesia, baru adjust dan kena pandemi gitu. Jadi buat saya juga sesuatu yang sangat mengagetkan. Tapi kita semua happy untuk sharing kira-kira di L'Oréal Indonesia sedang apa sih gitu yang akan kita canangkan ke depannya. Siap, thank you banget Mbak Yeye. Saya harus panggilannya supaya nggak tegang-tegang semuanya. Oke, baik. Kalau PSBB sendiri sih sudah lebih dari 1 bulan ya. Kita sudah mulai tanggal 10 April. Kalau di Ibu Dina sudah dari kapan ya Bu untuk arrangement-nya Bu? Untuk working from dari rumah nih Ibu nih. Oke, nah kami di Kraft Heinz ABC itu termasuk industri yang diperbolehkan untuk beroperasi karena kita food and beverage. Jadi ada 2 aplikasi yang kita lakukan. Yang pertama diproduksi di pabrik ya, tetap berjalan tentu dengan protokol yang sangat ketat. Termasuk protokol safety dan juga hygiene-nya, dan juga teman-teman yang berada di kantor pusat di Menara Mandiri, kita working from home sejak tanggal 16 Maret, Ramsi. 16 Maret 2020, berarti ini udah minggu ke-9 nih. Minggu ke-9 kita bekerja dari rumah. Iya. Minggu ke-9 ya, Bu. Pertama kali diterapkan langsung split team atau bagaimana ya, Bu? Iya, jadi pertama kali kami menerapkannya adalah semua yang berada di back office itu working from home semuanya, ya, di semua function. Kemudian fungsi-fungsi yang berkaitan dengan produksi atau penanganan produk itu tetap bekerja dengan protokol seperti pemakaian masker, kemudian cuci tangan sebelum masuk, pengukuran suhu tubuh, social distance, physical distancing, semua diterapkan di pabrik kami yang ada di 3 area di Indonesia, gitu. Nah, ada beberapa yang kami siapkan lebih strong, yaitu IT support, ya, karena working from home itu tetap harus dijalankan rutin and rituals, Ramsi, seperti biasa. Artinya ritual-ritual seperti meeting, virtual meeting, training, bahkan Ramsi, kami menerima manajemen trainee sebanyak 13 orang di Kraft Heinz itu melalui online onboarding, sesuatu yang nggak pernah
nggak pernah dilakukan dalam sejarah. Jadi pandemi ini memberikan benefit yang luar biasa juga buat Kraft Heinz untuk mengadaptasi situasi dan berubahnya menjadi sesuatu yang efektif. Jadi kami lakukan onboarding 13 manajemen trainee secara online. Demikian juga dengan beberapa training yang kami lakukan juga secara online, beberapa virtual meeting kami lakukan, termasuk juga komunikasi yang kami lakukan secara virtual. Nah, jadi seperti itu yang kami lakukan sejak tanggal 16 Maret hingga saat ini. Wah, luar biasa, Bu. Nanti kita coba dalami, Bu, ya. Ada beberapa key point tadi yang pengen saya dalamin. Tapi selanjutnya kita coba ke Ibu Yenita dulu. L'Oreal gimana nih, Mbak? Boleh diceritakan? Boleh, kurang lebih sama ya dengan ceritanya di Kraft Heinz ya. Mungkin kita bedanya sehari. Kalau di Kraft Heinz tanggal 16 hari Senin waktu itu berarti sudah WFH, kita mulainya di hari Selasa. Mulai full WFH untuk karyawan kantor ya, karena sama kita juga punya karyawan pabrik di mana masih berbuka dan beraktivitas dengan standar kesehatan dan keamanan yang benar-benar dijaga ketat gitu. Nah, tentunya kalau sama ceritanya kita udah committed hiring, nggak mungkin dong kita nggak jadi hire orangnya gitu ya. Jadi sama kita harus berkreasi juga. Aduh, bagaimana nih kita bikin online onboarding untuk karyawan yang baru masuk gitu. Beberapa training kan harus ke cancel ya karena travel restriction. Jadi banyak learning yang pergi ke virtual. Tapi menariknya banyak banget topik-topik learning yang ternyata kita tidak sadar bisa dilakukan, malah jadi dilakukan. Jadi sekarang jadwal tiap hari itu banyak sekali learning. Kita nyebutnya learning never stops ya, atau long distance learning gitu. Di L'Oreal Indonesia sendiri ada singkatan yang lucu nih, namanya LDR. Ya, jadi bukan LDR, long distance relationship, tapi long distance learning gitu. Jadi kita banyak banget virtual classes sampai classes yang tadinya kita tidak sangka akan menarik partisipan, yoga online dengan salah satu karyawan kita yang memang jago yoga gitu ya. Ada parenting class gitu. Jadi engagement ketika WFH ini pun tetap kuat di antara employees kita. Itu sesuatu hal yang saya sangat happy gitu sebagai orang HR di L'Oreal. Kurang lebih gitu sih, Ransi. Jadi kebetulan juga kita sudah biasa dengan arrangement WFH karena di sebelum COVID dan sudah beberapa masa L'Oreal tuh sudah punya WFH policy. Sehingga karyawan itu dalam sehari dalam seminggu itu bisa work from home gitu ya, tentunya dengan disetujui atasan, nggak ada meeting yang memerlukan face to face gitu, dan itu sudah dipraktekkan. Jadi secara IT infrastructure, secara kebiasaan dan habit bekerja long distance itu tuh sudah ada, tinggal ditambahkan gitu ya, diakselerasikan gitu. Dan waktunya dibuat lebih sering ya, dan lebih panjang kayaknya ya. Iya, benar. Harus mau nggak mau sih itu ya, bukan pilihan. Siap. Tadi saya ke Bu Dina dulu nih, Bu. Anak-anak manajemen trainee masuk di tanggal berapa, Bu, kemarin? Itu di bulan April, pertengahan April. Oh, wow. Jadi masih panas-panasnya ya, Bu ya? Panas-panasnya, benar sekali. Bagaimana, Bu, perusahaan dan juga HR menjaga prosesnya supaya berjalan dengan baik? Apa yang menjadi poinnya bagaimana Ibu bisa mengamankan itu, Bu? Iya, saya kira begini, sama dengan L'Oreal ya, bahwa kita di Kraft Heinz juga memiliki policy work from home gitu, sehingga teman-teman dari segi produktivitas juga menurut saya tidak ada yang berkurang gitu, hanya saja sekarang waktunya lebih lama. Nah, artinya HR team di Kraft Heinz itu very independent. Jadi mereka sudah bisa switch dengan menurut saya lebih gampang untuk memodifikasi programnya, Ramsi. Artinya seperti apa? Agility kita harus dimiliki ya, sehingga seperti tadi kata Mbak Yeye bahwa kalau sudah direkrut nggak mungkin tidak di onboard ya. Exactly. Benar ya. Jadi sehingga semua program yang kita sudah programkan sebelum pandemi ini untuk manajemen trainee, termasuk on board, one-on-one dengan managing director, dengan functional leader, semua kita jalankan secara virtual. Hanya saja yang sifatnya immersion yang harus
misalnya ke market atau immersion yang sifatnya harus ke pabrik, itu kita postpone sampai keadaan memungkinkan untuk dilakukan. Nah, intinya adalah HR team kita juga harus berubah, menyesuaikan dengan keadaan yang ada. Artinya kita juga punya accountability untuk make sure bahwa setiap program yang kita sudah canangkan di awal tahun tetap harus kita bisa deliver di akhir tahun, hanya caranya yang berubah gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua dari sisi produktivitas juga nih Ramsi, artinya karyawan tetap juga diminta untuk memiliki produktivitas yang tinggi selama mereka di rumah. Namun kalau kita di rumah nih, itu nggak sama kayak di kantor ya. Kalau di kantor kita bisa ketemu dengan teman-teman lain, kita bisa having fun, atau kita bisa relax. Ini juga kerja sendiri ya Bu ya? Iya, kalau di rumah apalagi kayak terutama untuk orang tua seperti saya ya, itu udah pakai 3 topi. Kadang-kadang jadi mbak juga karena harus beli makanan online, ngurus anak, dan bekerja. Jadi juga tingkat stresnya juga tinggi, sehingga kami juga membuatkan program-program yang kita sebutkan new routines gitu. Artinya sesuatu yang kita munculkan untuk membuat semua orang stay connected. Itu tuh the feeling of connected itu yang perlu dimunculkan. Besok tuh Ramsi jam 11 siang akan ada jam session di Club Heinz. Bisa join juga nanti Ramsi. Di mana ada band which is itu internal kita yang akan ngejam dan bisa request lagu. Itu besok jam 11. Kita juga lakukan cooking class. Cooking class-nya ini bukan hanya karena kita punya chef, tapi kita membuat kompetisi di antara karyawan A versus B, dan mereka akan lakukan virtual competitions untuk cooking class. Jadi kreativitas itu yang kita munculkan sehingga teman-teman walaupun di rumah yang mungkin stress levelnya bisa jadi lebih tinggi, tetap bisa merasa seperti di kantor, stay connected dengan teman-temannya yang lain di office yang seperti sebelumnya. Wow, sangat luar biasa Bu ya. Tadi kalau saya bisa bilang bahwa memang ini HR dituntut untuk lebih agile, berpikir secara kreatif juga, memanfaatkan semua yang ada virtual kita, dan yang pasti tetap accountability dijaga ya, responsibility kita tetap diutamakan di situ, dan menjadikan ini sebagai new routines dengan feeling connected Bu ya. There's a very good implementations of ideas di sana ya Bu ya, di Kraft Heinz sendiri. Oke, kalau di L'Oreal gimana Mbak Ye? Apa yang berbeda atau apa yang dilakukan berbeda, literally berbeda, benar-benar berbeda, dan juga cukup efektif untuk memaksimalkan kontribusi karyawan, engagement karyawan juga di tengah pandemik ini? Tentunya kurang lebih kayaknya semua orang berusaha untuk meng-engage karyawannya dengan many ways ya, dari yang fun activity, learning activity gitu ya, dan juga memastikan bahwa produktivitasnya tetap jalan. Cuma mungkin satu hal yang bisa saya sharing atau mungkin saya tekankan gitu, yang penting banget gitu, itu role-nya manajer-manajer kita untuk membantu timnya ngerasa engage gitu. Contohnya daily call ya, mungkin kelihatannya simple gitu, tapi kita kalau investasi waktu setiap hari 1 jam, setengah jam untuk ngobrol sama tim, especially in a crisis period gitu ya, itu tuh sangat inklusif gitu buat timnya. Jadi tetap connected, tetap merasa bagian dari bekerja di company yang besar, dan update itu datangnya juga instan gitu, sehingga engagement level tuh tinggi gitu. Nanti secara gradual itu frekuensinya bisa dikurangin gitu. Mungkin sekarang instead of setiap hari gitu ya, sudah bisa dikurangi menjadi 2 hari sekali gitu. Tapi role-nya manager sebagai engagement actor gitu kepada tim bawahnya dan juga mungkin peers-nya itu sangat krusial, dan itu dihidupi di L'Oreal gitu. Jadi dari level Menkom, departemen Menkom, kita semua punya meeting dengan tim memastikan bahwa mereka tetap stay motivated gitu. Bagaimana Mbak caranya bisa membuat para manajer ini atau line managers ini sampai dengan level senior eksekutif pun juga sampai mau melakukan itu dan rutin melakukan itu? Kalau ditanya mau atau tidak, kita mungkin nggak pernah tanya Anda mau apa enggak gitu, tapi sebenarnya kayaknya naturally ya sebagai leader, apalagi kita di L'Oreal kebetulan orang-orangnya itu sangat committed gitu ya, very passionate about what they do, they want to deliver result gitu. Jadi hasil
produktivitasnya tuh terasa tidak terlalu apa Reduksi ya karena ya tereduksi lah gara-gara COVID ini. COVID ini Justru ya. yang ada togetherness-nya, rasa kebersamaan bahwa kita harus bisa sama-sama gitu mengatasi kendala dan kesulitan di mana marketnya seperti ini saat ini gitu. Saya sih terus terang cukup kagum sama tim kita, tim sales kita gitu kan ya, karena di masa sulit seperti ini tentunya kalau bisnis FMCG banyak toko yang tutup gitu kan, banyak juga yang mungkin dari tokonya nggak mau terima salesman masuk gitu, cuma spirit dan daya juang dan fight-nya teman-teman kita di lapangan itu mereka real heroes-nya kita nih gitu. Begitu juga orang-orang yang berusaha jualan di e-commerce kan, karena larinya sekarang jualan banyak yang ke arah channel e-commerce ya. Jadi untuk mensejahterakan karyawan L'Oreal gitu, tentunya kita butuh revenue kita, sales revenue ya, supaya kita bisa keep bisnisnya L'Oreal dan juga tetap mensejahterakan karyawan L'Oreal. Kita harus menghargai ini usahanya dari tim sales kita di lapangan dan juga di head office yang benar-benar committed gitu dan engage. Makanya mungkin perasaan kebersamaan di L'Oreal dan engage cukup tinggi untuk sama-sama deliver result gitu. Baik, keren banget. Masuk ke topik berikutnya nih, bagaimana kita bisa tetap menjaga produktivitas dalam artian kan KPI sudah ditentukan di awal tahun, apapun namanya, ada pakai OKR, ada pakai KPI juga gitu. Tapi kan sudah ditentukan di awal tahun, tiba-tiba boom, Maret langsunglah kita kena COVID gitu. Langsung sudah mulai ada penyesuaian juga gitu. Kalau dari Craft sendiri seperti apa ya Bu? Apakah ada penyesuaian terhadap target? Kemudian bagaimana ini bisa dimonitor sampai dengan level individu? Bahkan kalau kita bisa bilang gaya kerjanya pun juga baru kan ya, commuting seperti ini, masing-masing tercapai. Bisa gitu. Monggo Bu. Iya, terima kasih Ramzi. Kraft Heinz selaku multinational and global company, tentu kita juga memiliki beberapa formula ya, Ramzi, in terms of performance management gitu ya. Artinya pandemi ini kan tidak semua orang mengharapkan ya, dan ini pandemi ini terjadi di seluruh negara, di banyak negara, bahkan kalau saya bilang hampir 80% negara ya juga terimpact dengan pandemi ini. Jadi sesuatu yang memang tidak kita harapkan bersama-sama, sehingga dari global Kraft Heinz sendiri melakukan beberapa evaluasi kembali terhadap target-target tentunya ya, termasuk juga perhitungan-perhitungan bonus, misalnya pencapaian bonus itu dilihat ulang dan diberikan fleksibilitas yang sudah kami announce ke karyawan kami ya, sehingga kita masih bisa melihat visibility untuk outperform, bahkan ya untuk Indonesia despite pandemi seperti ini, kita masih lihat visibility kita untuk bisa outperform and delivery beyond expectation towards this year gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kebetulan kita juga memasuki masa-masa MBO, kita sebut Management Business by Objective, di mana kita setting KPI ya di bulan Maret, April ini. Dan kita lihat kembali, review kembali hal-hal yang kita bisa adjust ya terkait dengan pandemi ini misalnya. Jadi setiap orang itu diberikan visibility untuk juga menyampaikan concern-nya kepada atasannya tentu saja, dan menyampaikan bahwa objektif ini kemungkinan tidak bisa dilakukan dan kita memberikan target baru. Jadi intinya adalah bagaimana membuat setiap karyawan itu feeling engaged dan juga motivated, produktivitasnya tetap tinggi dan mereka bisa tetap di-recognize gitu, di-appreciate gitu by the end of the year dari company sendiri gitu ya. Nah, yang paling penting yang kedua adalah sebenarnya komunikasi. Itu yang paling penting menurut saya. Komunikasi ini yang harus sering, bahkan menurut saya over communicate untuk di masa-masa sulit seperti ini ya, melalui banyak channel. One on one is the very important things gitu. Yang kedua adalah bagaimana kita juga mendengarkan dari karyawan. Sifatnya tidak top down, dari manajemen diberikan sesuatu ke karyawan, nggak seperti itu. Bagaimana kita involve juga menanyakan karyawan apa yang mereka
khawatirkan, apa yang menjadi concern mereka. Through apa? Kami membuat mengadjust sedikit sistem kami di performance management, di mana kami juga menanyakan tentang akurasi dari objektifnya, sudah akurat atau belum. Kemudian targetnya sudah dan aktualnya bagaimana, sehingga mereka juga bisa bersuara menyatakan, oh ini target saya belum actual, ini ada yang harus dirubah, dan kami capture itu terus sistem, gitu. Jadi kami tambahkan juga satu pertanyaan yang berkaitan dengan feedback dari teman-teman terhadap objektif mereka, terhadap target mereka. Begitu, Ramsi. Oke. Komunikasi ya itu penting juga ya. Jadi walaupun sudah disetting di awal, tetapi juga proses evaluasi atau relook lagi itu diperbolehkan lagi ya, Bu ya. Asal ada komunikasi yang baik dengan atasan masing-masing. Benar sekali, ya. Siap ya, Bu. Kalau di L'Oreal gimana, Mbak? Apakah ada perubahan? Ya, pastinya kita review, bahkan nge-review berkali-kali ya, karena kan situasinya kalau kita bilang VUCA ya, volatile, unpredictable gitu. Jadi sehingga apa yang kita rumuskan sekarang gitu, penyesuaian target gitu kan, bisa jadi dalam 2-3 hari ke depan kelihatannya tidak demikian, karena tiba-tiba channel A atau channel B tutup gitu, karena anjuran dari pemerintah. Jadi sebenarnya yang diperlukan adalah agility dari teman-teman kita sih ya, dari manajemen, agility policy gitu. Ini topik yang berbeda, tapi menurut saya penting sekali sebuah organisasi itu memiliki kemampuan untuk bisa berubah dengan cepat gitu ya, dan mengambil keputusan di saat-saat krisis seperti ini gitu, di mana itu menjadi basis kita supaya bisa bergerak gitu dengan lebih mudah gitu ya, kalau agile gitu ya, ini pakai gerakan tangan gitu. Soalnya kalau terlalu banyak, misalnya terlalu banyak proses gitu, terlalu banyak layer, kadang-kadang hierarki atau lama decision making, sehingga jadi agility-nya tuh kurang. Sementara di masa krisis seperti ini itu yang justru dibutuhkan gitu. Pastinya ada penyesuaian supaya kita memastikan bahwa target itu rasional dan achievable, bukan sesuatu yang datang dari langit dan semua orang menangis karena tidak bisa achieve gitu kan. Kita mau memastikan bahwa itu ada sesuatu yang bisa dimengerti dan disetujui oleh karyawan dan juga manajemen. Kalau saya bisa garis bawahi dari kedua tadi, sangat penting ya untuk organisasi untuk stay aware dengan apa yang terjadi di lingkungan kita, untuk bisa mengadaptasi diri dengan baik. Dan yang kedua adalah harus relevan juga, ya kan? Karena kalau kita menggunakan pakem-pakem yang lama, gak relevan lagi dan bisa jadi menggerus winning competitive advantage kita sendiri di situ. Oke, baik. Nah, kita masuk ke inti topik nih, memimpin perubahan, mempersiapkan tenaga kerja kembali. Kalau dari bisnis masing-masing, di perusahaan masing-masing, Ibu, forecast-nya ini sampai kapan sih sebenarnya? Walaupun pemerintah pun banyak versi ya, Bu, ya, sekarang yang prediksi dari lembaga 1, lembaga 2, lembaga 3 itu beda. Tapi how do your business prepare for this? Sampai kapan sih? Oke, so thank you Ramsi. Jadi tidak ada satupun orang yang bisa memastikan kapan pandemi ini akan berakhir, benar nggak? Dan bahkan mungkin kita baru bisa sedikit bernafas lega kalau vaksinnya sudah ditemukan, benar nggak Ramsi ya? Nah sehingga yang kami lakukan di Craft adalah kami selalu merencanakan untuk long term. Ya, artinya di masa pandemi seperti ini tetap diskusi kami adalah diskusi tentang growth. Untuk memaksa kita memastikan bahwa kita menemukan alternatif solusi untuk bisa growing the business. So that's the topic. Jadi the winning mindset itu tetap harus ada dalam diskusi kita, ya. Kemudian yang kedua adalah tentu kita merencanakan, kemudian kita eksekusi, tapi kita review kembali karena situasi seperti ini tidak ada satupun policy yang bisa stay forever menurut saya. Tidak ada satupun strategi yang bisa stay forever. Contohnya e-commerce. Kita lihat peningkatannya, wow, it's almost double than our plan last year, for example, gitu ya. Jadi sesuatu yang memang kita harus lihat kembali, eksekusi, kemudian kita review. Dan kita rencanakan kembali seperti itu cycle-nya. Tetapi tetap dalam setiap pembicaraan, diskusinya itu harus diskusi yang menurut saya adalah moving towards
positiveness ya, moving towards a growth mindset, more towards that gitu. Sehingga kalau ada blocking misalnya, atau kalau ada pressure, atau kalau ada misalnya sesuatu yang menghambat karena kita mau growth, then as a team kita bisa mempolakan cara yang lebih baru gitu. Dan yang paling penting juga di masa seperti ini adalah kolaborasi. Ramsi. Tidak ada satupun perusahaan yang bisa menentukan secara sendiri, sehingga terlibat yang kami sebut extended leadership team. Ya, kami juga melibatkan para manajer untuk making decisions for the company. Sehingga setiap bulan, walaupun kami working from home, kami tetap lakukan yang kami sebutkan leadership forum, gitu. Di mana kami sangat transparan kepada manajer kami dan juga kepada karyawan kami melalui town hall virtual. Tentang kondisi perusahaan, bad or good. Transparansi, itu yang paling penting. Yang kedua adalah ajakan kepada setiap karyawan, atau kami sebut owners ya, kalau di Kraft itu semuanya owners of the company, untuk terlibat gitu. Untuk terlibat dalam keputusan-keputusan yang ada di perusahaan, dan sekaligus melakukan eksekusinya di lapangan. Gitu, Ramsi. Oke. Kalau di L'Oreal gimana, Mbak Ye? Coba mungkin yang mau digali sebelah mananya? By business, kemudian strateginya memperkirakan masa-masa kita nggak akan berakhir, atau kita akan ini masa-masa penyelesaian diri karyawan kita sendiri seperti apa? Kita sekarang termnya yang lagi kita pakai itu bounce back ya. Kalau kita lama-lama ada di situasi di mana kita ngerasa, aduh ini kita udah kerja di rumah dan biasanya kurvanya udah mulai menurun nih, udah mulai kangen, balik lagi ke kantor gitu ya. Kalau misalnya kita tidak jaga dengan positivism gitu kan, mindset positif tuh takutnya nanti turun ke bawah lagi dan mulai agak lebih sedih, depres gitu ya. Jadi saat ini yang kita harus komunikasikan gitu, dan juga kita hidupi gitu ya. Kalau komunikasi nggak ada isinya kan percuma ya gitu. Dihidupi oleh tim L'Oreal itu adalah bounce back strategy gitu ya. Bounce back strategy itu juga responsibility, tanggung jawab daripada semua manajer-manajer kita gitu. Kita mulai berpikir skenario coming back, kembali ke kantor gitu. Kembali ke kantor, apa sih yang harus kita perhatikan, safety-nya seperti apa, keadaan kesehatannya bagaimana gitu kan. New ways of working-nya seperti apa, karena mungkin sekarang berbeda lagi gitu, setup meeting, penerimaan tamu ya, detil-detil mengenai hal-hal seperti itu harus sudah kita pikirkan dan kita buatkan guideline gitu ya, untuk semua karyawan mengerti apa yang harus diharapkan ketika mereka sudah mulai kembali bekerja gitu. Yang paling penting tadi juga yang Bu Dina sampaikan gitu ya, kita harus listen gitu, karena setiap orang kan punya story, cerita yang berbeda-beda ya, dan pandemi itu mungkin mempengaruhi setiap karyawan kita di situasi yang berbeda. Mungkin ada yang memang kehilangan anggota keluarga, atau memang mereka experience ketidaknyamanan yang sangat luar biasa. Jadi role-nya manager itu penting sekali di masa seperti ini untuk listen, communicate gitu, dan juga mengengage ya timnya dengan memastikan bahwa kita akan grow together gitu di dalam organisasi ini, mengatasi keluar dari masa pandemi ini. Kurang lebih kayak gitu sih yang bisa saya share ya. Siap, Bu. Garis besarnya adalah tidak ada yang bisa memprediksi ini sampai kapan selesainya. Tapi rasanya dari kedua best practice yang di masing-masing company ini adalah membuat internally settled dulu dengan situasi seperti ini. Karyawannya juga sudah dibuat lebih settled. Dari level strateginya pun juga akan lebih agile, bisa menyelesaikan sesuatu. Dan yang terakhir adalah tetap produktivitas juga ditunjang, walaupun kita nggak pernah tahu sampai kapan end of this kind of. Sedikit lagi Bu, melihat kurang lebih hampir 9 minggu, ya kan, masing-masing hampir 9 minggu melakukan working from home arrangement. Apakah ada yang berubah, perilaku dari karyawan akan berubah setelah ini selesai? Oke, kalau perilaku menurut saya sih itu tidak berubah ya perilaku, tapi kebiasaan yang mungkin kebiasaan yang mungkin berubah. Artinya kita perlu meningkatkan kesadaran untuk menjaga kebersihan ya.
kami akan meluncurkan yang kami sebut komunikasi untuk return to office, di mana nanti akan juga disampaikan apa sih yang perlu kita lakukan pada saat teman-teman balik ke kantor. Contoh, akan ada pengecekan suhu tubuh, pemakaian masker, kemudian ada physical distancing 1,5 meter gitu. Dan kami akan memulai dengan grouping dulu, Mas Ramsi. Ya, jadi grup A, grouping. Kenapa? Karena untuk memastikan bahwa 1,5 meter physical distancing itu terjaga. Ya, kemudian kami juga mengeluarkan aturan-aturan terkait dengan penerimaan tamu, contohnya travel itu juga masih dibatasi untuk saat ini. Kalau critical banget dan kita akan lakukan diperbolehkan untuk traveling. Jadi travel policy juga akan di-adjust accordingly. Namun kami memberikan greater flexibility also gitu, karena working from home memang sudah pernah dilakukan, tetapi anxiety akan semakin tinggi tentunya ya. Teman-teman mungkin ada yang masih worry dengan, saya naik public transport aman nggak ya, saya boleh nggak working from home dulu, itu kami tetap akan berikan flexibility itu ya. Lalu juga kebetulan kami ada live well program Mas Ramsi, di mana salah satu pilarnya adalah tentang mental wellness, di mana di program kami ini kami juga bekerja sama dengan konselor-konselor yang tersedia 24 jam bagi teman-teman yang ingin berdiskusi terkait dengan mental wellness atau mental health. Kita nggak pernah tahu ya bahwa teman-teman itu butuh untuk curhat dengan konselor-konselor, dan kami menyediakan itu juga untuk karyawan. Artinya gini, karyawan itu harus merasa aman dan nyaman sehingga mereka bisa produktif. Kalau perasaan itu tidak ada, itu akan mengerus produktivitas. Dan ya, sebagai HR kita memiliki berbagai macam cara dan strategi untuk memastikan bahwa teman-teman kita itu datang ke kantor dengan aman dan nyaman, begitu. Siap, setuju keren. banget itu, aman dan nyaman dan Aman dan sehat nyaman. ya, dan Dan sehat. sehat. Tadi Bu Diwali juga akan mengutamakan keselamatan juga dan juga keamanan dari karyawan sendiri ya. Seperti Tentunya. arrangement-nya akan seperti apa ya nantinya? Sama ya, kurang lebih ya, karena mungkin logikanya kalau memang kita keluar dari masa pandemi, kita tetap harus menjaga standar kesehatan, keamanan tertentu ya di tempat bekerja gitu. Jadi kalau kita mulai pun, kita akan mulai dengan kapasitas 25% itu guideline-nya L'Oréal seperti itu. Jadi 25% kapasitas karyawan di kantor. Jadi mungkin minggu ini hanya grup A, minggu depan grup B, grup C, grup D. Nanti baru setelah berhasil selama 4 minggu, nanti bulan depan gitu ya, minggu kelimanya berarti grup A dan B bisa bareng gitu. Supaya kita gradual gitu, namanya kita keluar dari perubahan sesuatu yang cukup besar, kita nggak bisa kayak balik tangan terus semuanya oke gitu. Tentunya kita harus adaptasi dengan situasi yang baru gitu kan, dan kita lihat apakah ini situasinya manageable atau enggak gitu kan. Tentunya semua persyaratan kesehatan, ruangan isolasi ya, cek temperatur dan sebagainya itu pasti akan diimplementasikan, ya protokolnya, logistiknya itu diimplementasikan tanpa adanya flexibility yang situ tuh kita nggak boleh main-main sama kesehatan, kenyamanan karyawan. Yang menarik sih kita memastikan yang baru di launch ya, ada e-learning modul yang menjadi mandatory gitu buat karyawan L'Oréal sebelum kita kembali ke kantor gitu. Isinya e-learning modulnya 20 menit paling mengerjakannya, cukup basic. Tapi kadang-kadang untuk basic itu aja kita suka lupa ya mengingatkan standar higienis itu seperti apa di masa pandemi. Contohnya mungkin kalau saya tanya sama teman-teman, gerakan cuci tangan tuh ada berapa sih sebenarnya gitu. Ramsi tahu nggak mungkin gerakan cuci tangan ada berapa? Ya, saya cuma tahu ada lagunya kalau nggak salah gini, gitu ya. Iya, tadi saya hitung sendiri ada 7 ya, dari mulai depan, belakang, finger gitu. Jadi memastikan bahwa itu tuh udah dilakukan sama semua karyawan, memastikan higienis di sisi tangan itu sendiri tuh menjadi sesuatu yang memang sangat penting gitu. Jadi kalau ditanya perilakunya berubah nggak? Perilaku yang lebih higienis gitu ya, menjaga standar keamanan higienis dan juga self care itu pasti akan lebih tinggi di karyawan kita gitu. Jadi kita pun harus memastikan kita memfasilitasi hal tersebut dan menjaga karyawan kita supaya tetap sehat gitu. Poin selanjutnya mungkin mengidentifikasi
karyawan-karyawan beresiko gitu kan. Kan WHO udah ada guideline tuh, misalnya kalaupun kita mau kembali ke kantor, kita harus memastikan bahwa kita jagain mereka yang riskan, yang mungkin lagi hamil, punya penyakit diabetes, itu hipertensi, atau hal-hal seperti itu ya, supaya mereka juga tetap merasa secure dengan bisa tetap kerja di rumah, ataupun yang keluarganya punya gejala. Nanti kita di e-learning modul itu juga akan diajarkan ke teman-teman untuk bagaimana sih ritual setiap hari sekarang setelah nanti kalau udah mulai ke kantor, dari bangun tidur apa yang harus ditanya sama diri sendiri. Saya sehat nggak ya hari ini? Tenggorokan sakit nggak ya? Gitu. Temperatur saya gimana sebelum saya memutuskan untuk berangkat ke kantor gitu. Jadi mungkin dari segi awareness mengenai kesehatan diri sendiri, itu akan lebih tinggi nantinya buat semua orang di globally gitu kayaknya ya. Oke, kata kuncinya adalah workforce ataupun karyawan akan apa ya, memiliki sebuah standar yang lebih tinggi lagi terkait dengan kesehatan juga kebersihan. Yang mana kita pun praktisi HR pun harus bisa apa ya, memenuhi kebutuhan tersebut sebelum menerapkan kembali arrangement untuk melakukan pekerjaan dari kantor kembali ya. Dan dari pun yang kedua company ini pun juga akan membatasi terlebih dahulu secara gradual. Yang tidak boleh di-cutting adalah atau tidak boleh dibuat fleksibel adalah standar protokolnya. Ya, betul. Juga dari sekarang ini supaya menjadi kebiasaan ketika sampai ke kantor, kebiasaan tersebut pun bisa dikembalikan lagi ya. Oke Bu, kita akan coba masuk ke kolom pertanyaan. Ini cukup banyak pertanyaan yang masuk. Untuk rekan-rekan yang ingin bertanya, jangan khawatir, bisa langsung masukkan ke dalam kolom chatnya. Saya akan coba bacakan. Tadi beberapa sudah kita bahas di sebelumnya ya, terkait dengan bagaimana monitoring performance gitu. Nah, tim sales katanya ini, di Kraft dan L'Oreal cukup banyak tim sales lapangannya. Saat ini trennya mengarah ke digitalisasi. Apa yang dilakukan kepada tim sales lapangan di Kraft dan L'Oreal terkait perubahan ini? Jadi ini topiknya bukan lagi ngomong tentang pandemik, tetapi in general, shifting dari beberapa channel-channel yang dulunya masih offline, tetapi kita pindahkan ke dalam virtual. Bahkan sudah ada yang bilang sebagai apa ya, omni-channel juga ya. Jadi menggabungkan dua experience, brick and mortar dan juga klik ini ke satu konsep yang bersamaan. Kalau di Kraft Heinz dan juga di L'Oreal, monggo untuk sharingnya. Oke. Reviewing channel ya, atau nama kita sebut white space ya, itu tidak dilakukan pada saat pandemi, Ramzi, kalau di Kraft Heinz. Jadi kita sudah ada diskusi sebelumnya, hanya pandemi ini membawa percepatan terutama di e-commerce channel ya. Digital transformation ke boost gara-gara campaign ya, bukan karena komitmen CEO, tetapi karena semua ke boost. Iya, exactly. Nah, apa yang kami lakukan di Kraft Heinz sebenarnya itulah pentingnya yang kami sebut diskusi dan gathering all the feedback, sehingga reality kita bisa implementasi dengan plan yang cukup valid dan solid ya. Nah, kami selalu lakukan namanya innovation meeting setiap minggu, terutama dengan tim sales and marketing untuk melihat dinamika, bukan hanya dinamika sales doang gitu, tapi dinamika consumer, karena behavior consumer juga berubah. Ya, sehingga apa yang kami lakukan, kami adapt to what consumer wants sama apa yang customer needs gitu. Nah, dari channel-channel yang ada, kalau saat ini kalau di Kraft Heinz kita ada beberapa channel, GT, MT, e-commerce, food service ya. Kita lihat yang paling terhit adalah food service, karena restoran dan segala macamnya juga tutup ya, sehingga memang agak declining food service. Tapi teman-teman yang di food service mereka masih super sibuk. Ya, kenapa? Karena mereka mempersiapkan tentunya pada saat pandemi ini berakhir ataupun mendeclining gitu, mereka sudah bisa entering the channel and with full speed gitu. Jadi tidak ada masa untuk misalnya salesnya jadinya diem, enggak itu, malah salesnya tim kami makin berkreativitasnya dimunculkan untuk melihat apa yang kita bisa membuat, kolaborasi apa yang kita bisa luncurkan, program apa yang kita bisa berikan ke community. Minggu lalu kami baru luncurkan gerakan Ramadan untuk para lansia untuk Kraft Heinz ABC.
mungkin bisa dilihat di CNN, di mana kami, terutama marketing dan sales itu berkontribusi untuk membantu para lansia yang ke-impact pandemi ini, dan kami menyumbangkan sekitar 7,5 miliar melalui pembelian produk-produk ABC di minimarket gitu. Jadi kita juga akhirnya melihat, oh community, apa yang kita harus lakukan untuk community kita terkait dengan produk kita. Jadi itu juga di saat yang bersamaan kreativitas itu, penyesuaian itu terjadi gitu. Mungkin itu menjawab. Jadi untuk sales malah mereka semakin sibuk nih ya untuk adjust sana sini, channel yang tutup atau channel yang declining food service misalnya, mereka juga prepare the plan. Once itu dibuka, then mereka bisa full speed gitu untuk bisa masuk ke pasar dan untuk men-serve para customer yang ada di Indonesia. Gitu Ramsi. Untuk saat ini GT dan MT-nya masih tetap jalan, Bu. Untuk, GT MT malah GT ada beberapa pasar terimpact, tapi pasar memang mereka jam tutupnya yang mungkin berubah ya, tapi mereka tetap berkegiatan karena food and beverage tentunya. Modern trade juga seperti itu. Jadi mall masih buka, khususnya untuk yang groceries ya. Jadi kegiatan masih banyak. Hanya memang misalnya mereka lakukan meeting di pagi untuk briefing dengan salesman contohnya, itu nggak bisa dilakukan lagi karena kan ada physical distance, mereka harus lakukan via online misalnya gitu ya. Terus pasar lebih cepat tutupnya gitu. Tapi di waktu-waktu yang dimungkinkan pasar ini buka, misalnya mesti 3 atau 4 jam, mereka tetap entering the market gitu. Tentu dengan prosedur protokol yang sudah diberikan oleh company. Oke, Bu, thank you banget sharingnya ini di bagaimana sales di bidang FMCG khususnya food and beverage. Kita masuk ke beauty industry. Gimana? Sama aja sih sebenarnya ceritanya ya, mirip ya. Jadi kan kita harus lihat sebenarnya yang masih potensial untuk grow tuh di channelnya yang mana gitu. Dan yang mana yang memang karena pandemi kita nggak bisa gerak gitu kan. Jadi tim harus adjust the way we work gitu. Memang kalau ditanya L'Oreal yang paling kena tuh yang paling hit apa sih? Mungkin teman-teman bisa tebak itu mungkin divisi salon ya gitu. Karena kan memang salon tutup gitu ya, profesional. Salon tutup sehingga hairdresser kita pun tidak bisa bekerja gitu ya, sehingga produk kita di salon pun kurang jalan. Tapi itu tidak menutup sama sekali kreativitas daripada tim sales kita untuk tetap bisa jual barang gitu ya, untuk tetap bisa boost sales. Karena kan sekarang udah banyak sekali channel-channel yang dimana mereka bisa WhatsApp konsumennya gitu kan, mereka bisa buka online shop gitu. Jadi tetap aja kita mencari caranya supaya kita bisa tetap memberikan partner-partner kita, dan bukan cuma untuk L'Oreal ya, karena hairdresser gitu kan, tim toko juga kan partner kita, memberikan mereka kemampuan untuk berjualan dengan memberikan juga tambahan learning kepada mereka gitu, upskilling ya, upskilling bagaimananya cara jualan secara digital misalnya seperti itu. Tapi kalau ditanya apakah berarti semua tim sales kita nanti akan pergi ke digital, saya rasa enggak gitu kan, karena setiap general trade itu Indonesia tuh besar banget gitu ya. Dan mungkin kalau di Jakarta penetrasi daripada online, orang belanja online tuh kuat karena dekat gitu ya, dan banyak sekali moda transportasi dan supply chain-nya cukup mumpuni gitu. Tapi kan banyak masyarakat Indonesia yang di luar Jabodetabek gitu, di Sumatera, di Kalimantan, di mana kalau mereka beli online shop, beli suatu barang nyampe minggu depan, mungkin mereka nggak mau nunggu gitu. Jadi tetap aja kehadiran general trade stores itu tetap penting. Jadi tim sales kita yang GT juga tetap penting kehadirannya di tim salesnya L'Oreal. Kurang lebih gitu sih. Jadi kalau khawatir apakah nanti semuanya bergerak ke e-commerce, saya rasa enggak gitu. Enggak. Baik. Kalau saat pandemi seperti ini bagaimana Mbak Ye? Tim salesnya tetap jalan di lapangan gitu atau stop dulu? Tergantung. Tapi mungkin ada penurunan jumlah toko yang dikunjungi nggak sih? Ya, ada penurunan karena kan nggak semua toko tutup. Tapi yang paling penting adalah kita memastikan protokol lagi ya, hygiene standard dan juga support daripada company gitu. Mungkin kalau belum dengar, L'Oreal itu kemarin produksi hand sanitizer. Kan L'Oreal nggak pernah tuh produksi hand sanitizer. Kita produksi hand sanitizer gitu ya dengan brand Garnier, kayak proyek sulap gitu. Dalam seminggu tim factory kita berhasil membuat hand sanitizer gitu, dan itu dibagikan pertama kali tentu ke
garda depannya kita gitu, tim salesnya kita gitu kan. Itu adalah salah satu. Terus kita juga hasil dari produksi itu juga kita share juga, kita berikan juga kontribusinya kepada garda depannya medical Indonesia gitu. Jadi kita mendonasikan alcohol based sanitizer itu ke medical profesional, Gojek, supir Gojek gitu ya, juga jurnalis gitu. Kita juga kerjasama sama non-profit organization namanya Dr. Share dan PK. Jadi di saat pandemi ini juga L'Oreal berusaha untuk membantu Indonesia supaya kita bisa mengatasi ini bersama-sama gitu. Yang paling menarik mungkin kan ada research institute ya namanya Ekman gitu. Jadi kita tuh punya memberikan research grant di mana si Ekman ini aku tuh bukan orang teknik ya, tapi genom gitu. Jadi mereka melihat genomnya corona tuh ada apa sih gitu khusus Indonesia, dan kita memberikan grant kepada institut ini gitu. Jadi total effortnya kita kurang lebih 32 billion ya Indonesian rupiah so far gitu untuk membantu Indonesia. Luar biasa. Selain menjaga karyawan, menjaga bisnis, juga tetap masih ada kontribusinya ya masing-masing, baik pun Kraft Heinz dan juga Indonesia sendiri. Oke, kita tadi sudah dijawab juga ya terkait dengan bagaimana L'Oreal menjaga tim salesnya di lapangan. Tadi ada pertanyaan di atas. Saya masuk ke berikutnya nih. Boleh dong, ini dari Herman Chan. Boleh di-share how to build creativity thinking in L'Oreal dan juga Heinz. Ini karena ada yang mengatakan, orang kreatif itu hanya yang di creative industries gitu, misalnya di agensi, pariwisata, FMCG, karena pasnya cepat ya mungkin juga akan ada creativity, tapi harus dijagain pakem-pakemnya. Bisa membangun kreativitas di masing-masing perusahaan ini. Oke. Monggo. Oke, kreativitas itu kalau kita lihat bukan sesuatu yang spektakuler ya. Jadi kalau kreativitas equal dengan spectacular ideas, menurut saya nggak semua orang bisa mencapainya gitu. Start with the baby step, start with the small things. Nah makanya setiap minggu tuh kita ada sebutkan innovation meeting, di mana kita gather everyone untuk kasih idea, tentu berdasarkan data-data dan fakta. Pertama kita harus punya data yang akurat dong, ya, untuk bisa kreatif gitu ya, supaya kita bisa memberikan solusi terhadap problems gitu, atau kita memberikan solusi terhadap perubahan yang ada. Jadi tepat sasaran gitu, kreativitasnya. Bagaimana caranya? Satu, dengan brainstorming. Itu ide itu sesuatu yang menurut saya harus dilakukan dan secara rutin dilakukan. Data-data secara lengkap data-data yang terupdate, yang terkini dan faktual, baik berdasarkan kita langsung datang ke market misalnya, atau dari referensi-referensi, atau juga dari industri-industri lain gitu, ya. Jadi itu kreativitas itu munculnya dari sana. Yang kedua adalah bagaimana kita mengeksekusi, karena kalau ide hanya sekedar ide, itu nggak akan terjadi sesuatu tindakan yang kreatif. Jadi benar-benar dieksekusi, ya kan, dan kita siap juga untuk fail. Jadi siap untuk fail, dan kita bisa antisipasi kalau ini tidak bisa dilakukan, dan kita harus lakukan apa. Sehingga yang namanya continuous improvement itu tetap dilakukan dengan awal kreativitasnya, diawali dengan kreativitas tentunya. Jadi action is very important also, not only the idea but also the actions. Gitu. Ada program apa Bu yang dilakukan, Bu? Ada program-program apa aja yang sudah dilakukan Kraft Heinz untuk memboost kreativitinya saat ini? Iya, yang satu ya tadi innovations meeting, di mana sales and marketing duduk bareng 4 jam setiap bulan, itu yang pertama ya. Yang kedua adalah kita lakukan kunjungan ke pasar, di mana itu beberapa cross function kita lakukan. Contohnya nih, ya kedua. Yang ketiga adalah R&D team. Mereka berperan juga untuk melihat formula-formula yang ada, ya kan. Kreativitas itu kan tidak hanya yang terlihat, tapi juga dari ingredients, dari packaging, itu tuh bisa dilakukan banyak productivity, termasuk juga approach to channel, approach to consumer, itu juga kreativitas. Jadi menurut saya start dengan brainstorming, tidak hanya dari satu fungsi, tapi cross function, start with that first, terus berani mengemukakan ide itu. Karena orang Indonesia kan malu, nanti ide saya ini cuman sekedar ini nih gitu ya, kayaknya aduh ini simple banget. Itu kita jangan takut, dan kita harus membuatkan wadahnya di mana orang bisa dengan berani menyalurkan kreativitasnya. Jadi itu harus disediakan di dalam suatu perusahaan, wadahnya.
gitu. Wadahnya, jangan takut untuk ide karena tidak ada ide yang buruk ya, ataupun pertanyaan-pertanyaan pun ya. Jadi tetap itu harus dilakukan dengan seksama di situ. Gimana Bu? Seperti apa? Kayaknya sih saya nggak perlu banyak nambahin dari Bu Dina ya, kayak cukup lengkap. Tapi mungkin kita punya yang namanya simplicity behavior gitu. Simplicity behavior tuh ya namanya branding ya, tagline gitu. Tapi di dalam behavior itu tuh ada beberapa value yang kita berusaha implementasikan di L'Oreal gitu. Salah satunya adalah test and learn is the new perfection gitu. Jadi buat kita secara company gitu di perusahaan kita berusaha menghidupi value dan filsafah ini gitu, bahwa test and learn is the new perfection gitu. It's okay to fail gitu kan, as long as ada frame and trust, soalnya kan kita biasanya kadang-kadang mikir yang seperti Ibu bilang gitu, takut, nggak berani gitu. Tapi kalau kita secara di manajer memberikan frame, trust-nya ada, sehingga employee-nya pun bisa punya test and learn approach gitu. Memang berkesinambungan lah, bukan cuma sekedar dari seorang individu bisa kreatif apa tidak, tapi situasinya, leadership style-nya gitu ya, itu harus mendukung supaya creative thinking itu memang keluar gitu dan disupport, di-endorse gitu. Iya. Keren. Mbak, ini ada Mbak Yeye ini spesifik. Gimana cara L'Oreal untuk tetap mengembangkan kompetensi pegawai dalam masa pandemik? Tadi ini dari Siti Rahma ya. Tadi di awal Bu Yenita sudah sempat menyinggung tuh masalah LDR ya, long distance learning. Juga banyak pengembangan modul ke mempersiapkan back to business again, back to office. Tapi dari sekarang pun sudah dicicil 20 menit kalau nggak salah tadi. Nah, boleh dicetak ada program-program apa lagi dimunculkan dari learning ini? Boleh. Jadi ada program yang muncul karena pandemi, maksudnya ada topik yang muncul karena pandemi gitu ya, yang hot gitu. Misalnya bahkan sampai ke stress management gitu, atau menjaga work life balance ketika di rumah. Karena kalau di rumah buka laptop bisa sambil duduk, bisa sambil di ruang makan. Jadi akhirnya nggak lepas-lepas dari laptop gitu kan. Jadi orang yang stres juga gitu. Ada yang seperti ya, Mbak ya, juga banyak rebahan tuh sekarang. Ada yang seperti itu juga kan, ada topik-topik yang memang dibutuhkan ya, must have learning gitu buat seorang employee gitu kan. Nah itu juga kita yang tadinya dilakukan live in person, dilakukan secara virtual gitu, baik dari internal trainer ataupun external trainer gitu. Tadi mungkin sama Ibu Dina juga di Craft seperti itu. Jadi misinya untuk mengembangkan karyawan itu tidak akan putus karena pandemi gitu. Justru yang ada kita akan meningkatkan lagi program-program dan offernya trainingnya L'Oreal supaya bisa memfasilitasi kebutuhan baru daripada karyawan gitu. Baru-baru ini juga dirilis kalau di L'Oreal sebagai karyawan kamu juga punya akses ke Coursera. Jadi ada beberapa modul Coursera yang bisa dijalani secara gratis gitu ya. Nah ini juga kalau memang ternyata load pekerjaan menurun di WFA dan punya waktu lebih banyak untuk mengembangkan diri, bisa individually initiate gitu, karena learning itu bukan lagi prinsipnya harus dicekokin gitu sama company ya, udah nggak model. Udah on demand ya sekarang. Udah on demand, jadi learning is about you wanting to develop yourself, jadinya kuncinya ya kita kasih ke Anda gitu, kita ada ruangan-ruangan nih, kamu bisa masuk ke ruangan development yang mana, ini kuncinya silakan take charge of your own development gitu. Membuat karyawan semakin mandiri juga. Karena sudah fasilitasnya, sedangkan karyawan lebih ke what you need and then you go for it gitu ya. Siap. Ini banyak komplimen ini kepada Bu Yenita, so humble, test and learn-nya agreed. Bu Dina, innovation meeting-nya akan dicoba di tim, good advice. Nah ini nih, di sudut operasional, ini pertanyaan terakhir ya mungkin ya. Di sudut operasional dalam pandemi ini, gimana untuk SPG bisa termotivasi di toko? Very, very operational. Frontline bahkan. Monggo ke Bu Dina. Ya. Baik ya. Kalau kita ngomongin SPG ya, tentu
bukan hanya SPG sebenarnya, everyone, termasuk saya dan kita bertiga ya. Bagaimana kita bisa motivated? Kuncinya adalah balik lagi ke atasan ya. Manager itu play a very critical role. Ya, manager tuh bukan berarti harus manajernya, tapi atasannya bisa jadi supervisornya, tim leadernya. Nah, kita tuh sebagai manajer dan tim leader tuh harus motivated dulu gitu. Baru kita bisa memotivasi teman-teman kita di lapangan gitu. Jadi kuncinya setiap hari diawali dengan briefing itu kita berikan briefing yang memotivasi teman-teman di SPG tentunya kan mereka di garda depan nih. Betul. Ya. Garda depan dan kita harus yakinkan bahwa mereka aman dan sehat gitu dengan masker yang sudah disediakan, protokol-protokol yang kita sediakan. Terus kalau mereka ada concern, berikan waktu untuk mereka berbicara, menyampaikan apa concern mereka. Saya kira itu dibutuhkan bukan hanya oleh SPG tapi oleh semua kita didengar dan diberikan respon. Jadi itu yang menurut saya yang paling penting dilakukan. Dengar dan berikan respons. Luar biasa. Untuk L'Oreal gimana? SPG. Iya, jadi kan kita harus ini di belakang harus ada dipikirkan dulu nih gitu ya kan dari semua toko yang tutup bisa nggak sih sebenarnya pertanyaan pertama dialokasikan ke memang toko yang buka atau ada potensi salesnya karena kan kalau sebagai karyawan berdiri di depan toko yang tidak ada tamunya juga kan nggak fulfilling gitu ya gitu kalau spesifik SPG. Jadi sebagai manajemen, atasan, karyawan kita harus memastikan bahwa memang ada opportunity supaya si karyawan itu bisa membuahkan hasil dari pekerjaannya. Itu paling penting karena membuahkan hasil dan merasa perform itu fulfilling ya buat seorang individu gitu. Nah, benar saya cuma mengekokan apa yang Ibu Dina bilang gitu kan. Engagement itu adalah kuncinya, engagement dari tim manajer, sesama SPG, dibikinin WhatsApp group misalnya untuk saling sharing dan memotivasi diri gitu kan. Dan juga tentunya kalau seandainya sudah merasa agak lebih drop dan butuh bantuan untuk pihak netral kan pasti ada employee assistance program ya yang tadi juga Bu Dina sharing gitu. Biasanya bisa telepon ke konselor atau psikolog untuk bisa membantu meningkatkan motivasi lagi gitu untuk kalau seandainya memang sudah sampai tahap itu. Oke. Baik, sudah gak kerasa 1 jam kita ngobrol-ngobrol. Masih ada pertanyaan. Ini very last. Ini terakhir banget ini. Kalau saat ini turnover ada jadi isu nggak ya di tengah pandemik ini dan ada ketakutan nggak bagi masing-masing perusahaan untuk meretain karyawannya masing-masing dan how would you do differently di tengah pandemik ini? Mungkin dari Mbak Yenita dulu ya Bu ya. Silakan Mbak Yenita. Takut kehilangan karyawan nggak di tengah pandemi gitu? Maksudnya pertanyaannya. Iya. Saya sih sebagai HR selalu takut kehilangan karyawan. Baik pandemi itu takut ya. Jadi kan kita harus memastikan ya gitu bahwa semua kebutuhan karyawan itu terfulfill gitu ya. Terakomodasi dengan baik of course gitu dari semua performance-nya, kesejahteraannya, kenyamanannya gitu. Jadi berusaha meretain karyawan ya dengan itu gitu. Kalau biasanya kalau di company itu biasanya ada score engagement gitu ya. Jadi score engagement-nya itu harus tinggi. Kalau score engagement-nya tinggi, biasanya karyawan akan cenderung untuk stay dan committed sama perusahaannya. Jadi HR action yang kita lakukan adalah memastikan bahwa pendapatnya daripada karyawan, unhappiness-nya tuh terdengar sampai ke level manajemen. Apa sih yang mereka minta improve? Mereka tuh kurang happy di mana sih? Apa sih hal-hal yang bisa kita perbaiki tahun depan? Nah, itu salah satu caranya untuk kita memastikan bahwa top talent-nya kita tetap engage dan committed terhadap company. Kurang lebih gitu sih. Kalau dari Kraft Heinz seperti apa, Bu? Iya, hampir sama ya dengan Mbak Yeye ya. Saya kira semua company retention itu menjadi satu pilar yang nggak bisa dan nggak akan berubah sepanjang masa. Ya, jadi sama juga dengan Kraft Heinz, kami melakukan banyak banget hal ya untuk retain people dan termasuk di pandemi ini kami berusaha untuk memastikan bahwa teman-teman merasa tetap engage gitu loh, walaupun mereka tidak melihat satu sama lain gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, semua program at the end is about people retention.
ya kan? Bagaimana kita bisa stay di company, misalnya kayak Mbak Yeye udah 10 tahun tadi saya dengar di L'Oreal ya, 8 tahun ya, 8 tahun gitu ya. Jadi bagaimana kita make sure bahwa memang people is very very the ownership-nya ada dan mereka engage untuk bisa berkontribusi di satu perusahaan ya. Nah, sehingga HR karena kita semua ini majority adalah HR practitioner, kita memiliki peran yang sangat kritikal nih Mas Ramsi ya. Saya ajak HR bahwa kita adalah the power of the business gitu. Kalau engine kita menyala-nyala terus, saya yakin ya itu bisa ngedorong laju perusahaan dengan lebih cepat gitu. Engine dari bisnis HR di situ ya. Jadi jangan lupa. Jangan lupa. Kita masuk statement dari masing-masing. Kita minta kepada Ibu Yenita dan juga Ibu Dina untuk memberikan sebuah closing statement, mengajak rekan-rekan HR semua untuk lebih positif lagi. Silakan. Ke Bu Yenita dulu mungkin? Oh boleh, oke. Jadi tadi, Mbak. biasanya saya menunggu Ibu Dina selesai. Teman-teman, terima kasih banyak untuk waktunya sharing bersama saya. Sayangnya saya nggak bisa lihat satu-satu, tapi saya yakin bahwa kita semua positif semangat untuk keluar dari masa pandemi ini dan bersama-sama menciptakan kesejahteraan yang lebih baik untuk karyawan kita masing-masing. Kolaborasi untuk sama-sama menciptakan karyawan. Itu penting. Thank you banget Mbak Yenita. Silakan ke Bu Dina. Teman-teman, terima kasih sudah ikut di sesi ini, mengeluangkan waktu untuk mendengar kita berdua untuk sharing. Mudah-mudahan ada beberapa insight yang bisa teman-teman ambil dan praktekkan di tempat teman-teman masing-masing. Yang kedua adalah kita akan go through this together ya. This pandemic is not only for certain people, it's for all of us, all level gitu. Jadi mari kita berempati teman-teman melalui program-program kita tentu saja. Dan kita bersyukur kita masih ada di dalam satu company ya, sehingga melalui kolaborasi, melalui pandemi ini malah kita harus semakin dekat satu sama lain. Program-program itu hanya menjadi suatu program. Kalau tidak hidup seperti kata Mbak Yeye, jadi mari kita hidupi program-program itu dan tidak ada program yang jelek. Kalau kita belum melakukan satu program yang baru, program yang ada kita teruskan gitu, dan saya yakin hasilnya akan ada. So there will be a light at the end of the tunnel, Mas Ramsi dan Mbak Yeye dan semua teman-teman, and we will go through this together. HR. Luar biasa. Kita berada di badai yang sama, tapi mungkin di perahu yang berbeda-beda ya. Perahu yang berbeda-beda. Ya. Tetapi perahu beda-beda ini bukan berarti kita nggak bisa saling komunikasi dan saling membantu dengan perahu-perahu lainnya. Karena badai juga kita nggak pernah tahu sampai kapan, apakah akan semakin kencang anginnya berhembus ke depan, tetapi yang membuat kita adalah karena kita bersama-sama di HR. Dan kita yang bisa membangun komunikasi dengan baik, dan bagaimana kita bisa jadi engine bagi bisnis kita masing-masing. Terima kasih kepada Ibu Dina dan juga kepada Ibu Yenita atas sharingnya hari ini. Praktisi HR semuanya yang ingin berbagi apresiasi, silakan masukkan ke dalam komen live-nya. Bisa memberikan 10 deh gitu kata-kata apresiatif kepada pembicara kita ataupun kepada rekan-rekan HR lainnya yang masih bertugas sampai saat ini menjadi garda terdepan untuk meningkatkan engagement dan juga produktivitas karyawan di tengah masa pandemi ini. Silakan berbagi komen apresiatif kalian rekan-rekan semuanya di live comments. Dan acara ini, acara webinar memimpin perubahan mempersiapkan tenaga kerja kembali dipersembahkan dan juga diselenggarakan oleh HR Asia, brand media terbesar di kawasan Asia untuk para senior HR professionals dan juga PMSM Indonesia, komunitas HR terbesar di Indonesia. Dan jangan lupa untuk saksikan webinar berikutnya di minggu depan dengan topik yang tidak kalah serunya dengan pembicara-pembicara yang akan segera di-announce sedikit lagi, di mana itu di tanggal 19 hari Selasa minggu depan tanggal 19 Mei 2020. Jamnya sama, jam 15.00 sampai dengan pukul 16.00. Jadi jangan lupa untuk rekan-rekan semuanya ikut subscribe. Saya Ramsi, beserta pembicara kita, 2 orang yang sangat luar biasa. Kita berikan apresiasi yang luar biasa dulu kepada pembicara kita. Thank you banget Ibu Dina, thank you banget Mbak Ye sudah sharing hari ini. Kita pamit undur diri, dan jangan lupa untuk subscribe juga ya YouTube channelnya HR Asia, untuk teman-teman semuanya bisa mendapatkan update acara-acara berikutnya. Baik, pamit undur diri, saya Ramsi dari Mulai Industri Indo, sampai ketemu di event berikutnya.